The Lord of the Rings bukan hanya cerita biasa, ini adalah sebuah perjalanan ke dunia magis. Dunia ini disebut Middle Earth. J.R.R. Tolkien menciptakan dunia ini di dalam bukunya. Jutaan orang menyukai buku-buku ini. Filmnya menghidupkan Middle Earth. Orang-orang suka pemandangannya yang indah. Mereka suka petualangannya yang seru. Ceritanya ada kurcaci, elf, dan hobbit. Makhluk-makhluk ini adalah bagian dari imajinasi Tolkien. Dia menciptakan bahasa dan sejarah mereka. Ini membuat Middle Earth terasa nyata. Ceritanya terus memukau orang-orang hingga saat ini. Filmnya sangat populer. Orang-orang masih membaca bukunya. The Lord of the Rings adalah sebuah karya klasik. Ini adalah cerita yang tak akan pernah terlupakan. Ceritanya tentang sebuah benda yang sangat kuat. Benda ini adalah satu cincin. Penguasa kegelapan Sauron membuat cincin ini. Dia ingin menguasai Middle Earth. Cincin ini sangat berbahaya. Ia merusak siapapun yang memakainya. Seorang hobbit bernama Frodo Baggins menemukan cincin itu. Gandalf si abu-abu adalah seorang penyihir. Dia memberitahu Frodo tentang kekuatan cincin itu. Frodo harus menjalani sebuah misi. Dia harus menghancurkan cincin itu. Jika tidak, Sauron akan menemukannya. Lalu Middle Earth akan jatuh ke dalam kegelapan. Ini adalah misi yang berbahaya. Frodo butuh bantuan. Dia melakukan perjalanan dengan sebuah kelompok yang disebut Persaudaraan Cincin. Bersama-sama mereka menghadapi banyak bahaya. Frodo Baggins adalah hobbit yang kecil. Dia juga sangat berani. Dia membawa cincin itu ke Mordor. Disinilah tempat cincin itu harus dihancurkan. Gandalf si abu-abu adalah penyihir yang bijaksana. Dia membimbing dan melindungi Frodo. Aragorn adalah seorang penjelajah manusia. Dia adalah seorang pejuang yang terampil. Dia bertarung untuk melindungi Frodo. Legolas adalah seorang elf. Dia adalah seorang pemanah yang hebat. Gimli adalah seorang kurcaci. Dia kuat dan berani. Mereka semua bergabung dengan Frodo dalam misinya. Setiap karakter punya peran memainkan. Mereka semua penting bagi cerita ini. Bagian 4, tema abadi, keberanian, persahabatan, dan pertarungan untuk kebaikan. The Lord of the Rings adalah tentang kebaikan melawan kejahatan. Ini tentang kekuatan harapan. Ceritanya mengajarkan kita tentang keberanian. Frodo dan teman-temannya menghadapi banyak bahaya. Mereka tidak pernah kehilangan harapan. Persahabatan juga sangat penting. Persaudaraan cincin saling membantu. Mereka saling mendukung. Mereka selalu ada untuk satu sama lain. Ini menunjukkan kekuatan persahabatan. Ceritanya mengajarkan kita bahwa bahkan makhluk kecil pun bisa berani. Frodo hanyalah seorang hobbit. Dia menghadapi musuh yang kuat, tapi dia tidak pernah menyerah. Dia menunjukkan bahwa siapapun bisa menjadi pahlawan. Bagian 5, perjalanan melalui Middle Earth dari Shire ke api Mordor. Cerita ini berlatar di banyak tempat berbeda. The Shire adalah tanah yang damai. Disinilah para hobbit tinggal. Rivendell adalah kota elf tersembunyi. Ini adalah tempat sihir dan keindahan. Mordor adalah tanah yang gelap dan berbahaya. Disinilah Sauron tinggal. Setiap lokasi penting bagi cerita. Semuanya digambarkan dengan indah di dalam buku. Filmnya menghidupkan lokasi-lokasi ini. Bagian 6, pertempuran epik dan keajaiban film, menghidupkan Middle Earth. Film The Lord of the Rings terkenal dengan efek khususnya. Adegan pertempurannya luar biasa. Pasukan besar berbenturan di layar. Makhluk-makhluknya sangat realistis. Sutradara Peter Jackson menggunakan teknologi baru. Ini memungkinkannya untuk menciptakan dunia yang nyata. Film-film tersebut memenangkan banyak penghargaan untuk efek visualnya. Mereka menetapkan standar baru untuk film fantasi. Bagian 7, warisan cincin, kisah sepanjang masa. The Lord of the Rings adalah kisah abadi. Kisah ini telah memikat imajinasi jutaan orang. Buku dan filmnya terus populer. Ceritanya mengajarkan kita tentang keberanian, persahabatan, dan harapan. Tema-tema ini masih relevan hingga saat ini. The Lord of the Rings bukan hanya sebuah cerita. Ini adalah legenda. Ini adalah kisah yang akan dinikmati generasi mendatang.